Santapan Harian Kamis 12 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan diri dan kerendahan hati, kami mohon, berfirmanlah ya Allah, berfirmanlah bagi kami, karena kami ingin mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 4 ayat 1-13. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman yang didengar itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Jadi sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena mereka tidak taat. Karena itu ia menetapkan lagi suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia berfirman dengan perantaraan Daud jauh di kemudian hari, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke peristirahatan itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Sahabat Santapan Harian, tempat istirahat atau rest area menjadi tempat yang dicari oleh para pengendara. Di situ tersedia bahan bakar, makanan, minuman, kebutuhan lain, dan tentunya toilet. Namun sesungguhnya mereka lebih merindukan rumah karena rumah adalah tempat perhentian yang paling nyaman. Ada dua hal penting yang dibahas teks ini. Pertama, hari perhentian. Hal ini didasarkan pada hari ketujuh saat Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Selain hari ketujuh ditetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, sebagai hari perhentian umat Allah. Kedua, tempat perhentian. Mengacu kepada tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian.
Tanah Kanaan menjadi tempat perhentian Israel dari segala pengembaraan dan diberikan kepada yang beriman dan bukan bagi yang tidak taat serta menentang Allah. Atas kedua hal itu, penulis surat Ibrani mengingatkan agar umat hidup waspada dalam iman. Berusaha hidup taat berdasarkan keagungan firman Allah karena hidup kita terbuka di hadapan Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Hari perhentian akan tiba, dan setiap orang pasti tiba di tempat perhentian itu. Namun, apakah setiap orang dapat tiba di hari perhentian dalam keadaan mengakhiri dengan baik? Sehingga memasuki tempat perhentian yang disediakan Allah bagi hambanya. Rumah Bapa sebagai tempat perhentian adalah harapan dan kerinduan kita. Namun, untuk tiba di sana dalam keadaan baik dan berkenan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan usaha dan perjuangan sungguh-sungguh, yaitu berjuang melawan dosa, bertahan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan setia menghidupkan firman Allah. Memang, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Namun, kita harus terus berupaya dan berjuang untuk tetap setia kepada Allah. Sebab Allah telah mengerjakan bagiannya untuk menyelamatkan kita. Saat ini, kita memiliki tanggung jawab untuk terus setia kepada Allah, Sang Penyelamat kita. Maka, berjalanlah dengan setia menuju ke hari dan tempat perhentian ilahi. Setialah sampai akhir hingga kita mengakhiri perjalanan hidup dengan baik di mata Allah. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di sorga, kuatkanlah kami untuk setia sampai akhir bagi-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.